Baik, kita masuk dalam belajar ini. Saya tahu kalau tadi Pak Roni bilang TK besar, saya TK kecil. Tadi TKB, ini TKA. Kalau Ramo bilang rokodok, bukan kodok pakai rok, tapi rokodok. Ya, saya sempat ngomong sama Arifin untuk di Kingdom Leadership Conference ini, udah usahlah saya berbicara. Saya tahu secara pengetahuan saya tidak terlalu banyak. Tapi karena Pak Arifin bilang, kamu harus tetap ambil bagian. Jadi saya namanya ini rokodok tapi kecil. Gitu. Jadi saya lebih banyak share dengan satu quote yang saya ingat bahwa motivator itu hanya berbicara. Inspirator, dia membuat itu menjadi. Jadi kita lebih banyak hari ini belajar dalam apa yang saya share dengan saudara, lihat bukti yang sudah ada. Dan saya bagaimana itu bisa terjadi dalam bergerak di dalam Kingdom Anointing. Kita berdoa. Di dalam hadirat-Mu, di dalam penguasaan sepenuhnya Roh Kudus, hamba-Mu hanya percaya Engkaulah pelatih pendidik yang terbaik. Berbicaralah sesuai dengan apa yang Kau mau untuk umat-Mu, sehingga semua yang hamba-Mu katakan, pikirkan hanya datang dari hati Tuhan, cara Tuhan, kekuatan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Keterbatasan hamba-Mu, tapi Roh Kudus Engkau yang tidak terbatas, bukan hanya hadir di suasana ruangan ini, tapi ada di setiap mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, urapan kuasa itu akan mendidik setiap kami. Aku cinta Engkau Roh Kudus. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bicara tentang Kingdom Anointing. Kita tahu kingdom bagi saya itu pemerintahan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Namanya pemerintahan Tuhan, artinya mutlak, 100%. Dia yang memimpin hidup saudara dan saya. Nah, anointing, bahasa Grekanya tuh katakan Christos, Christ. Tapi penekanan di sini adalah raja yang diurapi. Namanya siapa? Yesus. Jadi sebenarnya kingdom anointing ini bukan berbicara tentang terpenting tanda-tanda ajaib, mujizat, kesembuhan, karunia-karunia roh yang dinyatakan, sehingga pelayanan-pelayanan dalam kesembuhan, pengurapan dalam doa. Kita punya metode. Bagi saya tidak setuju itu. Tidak bisa diformula. Karena kalau namanya kingdom anointing, urapan kerajaan Allah, lebih berbicara pemerintahan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Membuat hidup kita berubah untuk sama imago Dei, sama serupa dengan gambar Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau bicara kerajaan Allah pun bagi saya lebih besar rajanya daripada kerajaannya. Dan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Bicara sorga, raja di atas segala raja lebih besar daripada tempat itu. Itu juga ada dalam saudara. Jadi kalau bicara anointing, urapan, semua saudara sudah ada dalam pengurapan. Bagi setiap saudara yang percaya dia sudah ada dalam saudara, saudara dalam dia, berarti dia urapan itu sudah ada. Nah, kalau urapan itu sudah ada, supaya urapan itu semakin hari semakin menjadi satu sungai ataupun badai
yang bisa menguasai kita sepenuhnya. Ya sederhana saja, mari menghidupi di dalam hidup nilai-nilai yang sudah ada di dalam rock ini. Itu like, love, kasih, integrity, integritas, grace, kasih karunia, humility, kerendahan hati, dan truth. Nah, bicara kebenaran is not a knowledge, tapi ini adalah person. Pribadi yang kita kenal itu Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi itu luas. Nah, ini yang harus kita hidupi. Jadi kalau sampai kita hari ini beranggapan urapan itu cuma diukur dari tanda-tanda ajaib, fenomena-fenomena, orang resting, ditumpangi tangan, rebah, merinding-merinding, gemetar, kita keliru. Bukan itu bagi saya hari-hari ini yang Tuhan bicara, tapi perubahan hidup. Nah, perubahan hidup bukan hanya untuk orang melihat saudara bertumbuh, juga keliru. Makanya pulang jangan saudara punya pengertian bahwa gereja kami harus bertumbuh. Pohon mangga yang bertumbuh memerlukan terus disiram, diberi pupuk, diberi makan. Jadi orang yang bertumbuh mesti mementingkan diri sendiri. Tapi berbuah lebat dan tetap untuk menjadi berkat kebutuhan orang lain. Untuk nama Sang Raja yang kita cintai, Yesus Kristus Tuhan. Ini yang kita bicara. Jadi bicara kingdom anointing itu kita lihat seperti itu. Dan kingdom anointing ini jangan berpikir seperti Elisa dan Elia. Untuk dua belahan daripada Elia diminta oleh Elisa. Ini pengurapan yang dimana sang raja sendiri. Itu tanpa batas yang tidak bisa hitung dengan angka, dengan cara, dengan atribut-atribut. Even itu ada dalam Alkitab. Saya makanya belakang ini seringkali orang tanya, kenapa enggak seperti dulu lagi Pak Franky? Buka jaket, orang tumbang. Bikin batasan baris, orang garis, orang maju, tumbang. Orang suruh pegang gelas, tumbang. Waktu saya berikan pengertian itu banyak yang tanya dan bilang, ada anak-anak muda yang pernah ikut dalam retreat. Saya kok lihat berubah. Terus saya bilang, kamu masih senang-senang seperti itu? Dia bilang, iya. Kamu bangun berdiri. Dan saya berteriak, dia tumbang. Nah sudah rasa apa kamu riset itu waktu tumbang? Tidak ada gunanya kan. Yang penting perubahan hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Dulu saya suka usir-usir setan. Setiap lihat apa-apa pasti lihat setan. Acara ini pasti yang dicari, setan apa yang mau ganggu lagi ini. Sehingga saya sadar bahwa saya ini sebut nama Yesus kalau saya diganggu setan. Dengan kata lain seolah-olah setan dulu ada baru saya ingat nama Yesus. Harusnya setiap saat ingat dan hidupi nama yang perkasa dan ajaib. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dan dulu juga sama. Setiap penumpangan tangan itu menjadi kesukaan saya. Sedikit-sedikit altar call, maju tumbangnya buk. Ada nubuatan, ada ini. Saya tidak melarang itu tapi belakang Tuhan ajar. Aku tidak bisa diprogram nak, tidak bisa dibikin metode. Kamu bikin apa saja, kalau itu yang aku mau, semua terjadi. Nah itu istri saya yang Tuhan bicara waktu itu. Stop sayang dengan tumpangin tangan. Kamu ngomong aja kalau itu Tuhan. Orang bisa dijamah. Saya bilang kalau gitu kamu dipraktek dulu. Dia bilang iya saya siap, kamu coba. Itu yang Tuhan taruh. Dan saya begitu bilang, sayang dia ada di sini. Terima dia. Dia tumbang dalam kuasa Allah. Disitulah saya makin mengerti. Makanya dulu orang sangat takut kalau lihat Pak Franky lewat, kamu pasti tumbang. Itu sampai diajarkan kepada anak-anak. Nah itu membuat saya terus bergumul dan belajar. Puji Tuhan, dengan kita ini dari 2004 kalau tidak salah, kita masuk kepada kingdom. Wawasan saya makin terbuka, bahwa saya lebih minta goalnya orang melihat hidup kita, hidup yang sama seperti Yesus. Ya jadi itu makanya kita akan belajar sama-sama, kita lihat yang saya akan mau share dengan Bapak Ibu.
bukti seorang hidup dalam pengurapan kerajaan Allah. Itu aja. Kita akan lihat dalam Lukas 10. Saya dikasih panitia ayat ini, ayat 1 sampai 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi bukan hanya di desa, bukan hanya juga di kota, di mana-mana di dunia art saudara, di dunia bisnis saudara, gereja atau development for the poor, education, pendidikan, family, ataupun government. Jadi jangan berpikir diutus harus keluar dari sebuah pulau. Tapi di bagian-bagian itu, 7 pilar itu, ya. Nah, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ayat 4. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kita lihat ayat berikutnya. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya, tapi jika tidak, salammu itu kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ya, kita lihat kira-kira ciri-ciri, bukti seorang yang hidup dalam urapan kerajaan Allah itu apa? Ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saya temukan dari ayat ini bukti bahwa kita ini adalah orang yang bergerak dalam pengurapan kerajaan Allah, hati yang rela diutus. Katakan, hati yang rela diutus. Bukan karena ada orang yang mempengaruhi saudara, bukan ada kata orang, bukan kata pengalaman seseorang, tapi ini bicara relationship dengan sang raja yang ada dalam saudara. Bukan karena saudara, karena orang itu saya harus berangkat. Saya pengalaman bukan itu yang saya ngalami. Yang hati yang rela diutus. 85 saya bertobat, lahir baru 13 November. Saya ada sekolah Alkitab, jadi kalau bilang penatua Rim, kalau kemarin Pak Beni bilang dia cuma melalui paket C, kalau saya ini penatua Rim yang tidak bergelar bertitel, itu adalah Elusai Franky Utana. Ini orangnya. Tapi saya lihat hati yang rela diutus. Selesai waktu saya lahir baru, pertama-tama hati saya untuk pergi. Dan saya pergi bersama-sama tim waktu itu. Saya pertama kali masuk yaitu di Sumatera Utara dan di Pematang Siantar. Yang saya bicara apa? Hidup saya yang sudah Tuhan robah. Seorang yang keras, krisis kasih, seorang dari anggota perguruan tinggi, anggota bela diri, menjadi murid, menjadi atlet, menjadi pelatih, dan wasit jurid nasional. Dan waktu saya jadi atlet, saya pernah jadi juara nasional 82-83. Dan sampai hari ini, tanggal 2 ini mereka ada kejuaraan nasional Federasi Olahraga Karate Do Indonesia.
Saya masih tetap diingat. Mereka panggil saya Senpai, artinya guru. Ada juga panggil saya Sensei. Saya masih diundang. Saya bilang istri saya, ada waktu saya akan pergi sana. Karena banyak dari mereka yang saya juga injili, saya beritakan kebenaran Tuhan itu hebat. Sampai satu waktu saya bilang istri saya, mungkin saya akan beli lagi baju karate. Saya masuk untuk jadi pelatih. Cuma hanya di luar. Tapi istri saya bilang, ingat, sudah faktor U katanya. Walau ya. Jadi hati yang real, saya pergi di situ. Nah, waktu saya berada di Pematang Siantar, saya cuma cerita bagaimana hidup saya dirubah. Saya melayani waktu itu adalah tukang becak motor, ya. Itu yang melayani dari untuk menuju ke Danau Toba. Cerita itu, dia bertobat dan dilayani sampai hari ini saya dengar dia menjadi hamba Tuhan untuk Tuhan dipermuliakan. Dan banyak hal sampai saya masuk di situ, saya masuk juga di Siborong-borong, saya masuk di Samosir, saya masuk di Binjai, saya masuk di daerah-daerah Habatu, dan saya punya pengalaman di situ di penghormatan mereka berikan saya kepala babi. Orang dari Sumatera pasti tahu ya. Dan saya juga dilatih untuk makan minum di situ. Pertama kali saya makan durian itu menjadi sayur. Makan kuah RW itu enggak pakai sendok, pakai tangan, rame-rame gantian. Saya tahu Tuhan lagi bawa saya terus sekolah. Betul ya, yang dari Sumatera. Nah, saya masuk sekolah di situ. Dan dari situlah hampir seluruh Indonesia saya masuk. Waktu saya ketemu Pak Yohanes, dia bilang, Pak, saya ingat Bapak. Saya pernah masuk di mana? Padang, ada retreat di sungai di danau. Saya jadi lupa Ninjau. Dan itu saya lihat orang-orang terus begitu haus. Saya jalan aja, orang pada di jama. Saya teriak orang jama. Waktu zaman itu saya bangga sekali dengan itu. Tapi saya bersyukur dengan saya mengerti tentang kerajaan Allah. Semua itu bukan akhirnya, tapi perubahan hidup seperti hidupnya Yesus. Ya, di mana-mana. Makanya waktu Pak Roni, saya bilang istri saya, Pak Roni ini masuk daerah sana. Semua itu dulu, jam-jaman tahun 92 sampai 96. Saya masuk di situ. Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang. Saya dengar juga di mana? Tanjung Pangkal Pinang. Itu kan daerah hampir seperti Bali, cuma kepercayaan beda. Itu di situ punya pengalaman. Waktu itu ada orang nyerang saya. Dia bisa terbang seperti ginkang. Dia belajar ilmu langsung dari Lucifer katanya. Tapi dia tidak mau bertobat. Tapi berapa kali dia menyerang saya, lempar saya, cari saya. Semua tergeletak oleh kuasa sang raja yang hebat. Tapi itu bagi saya, apa yang saya lihat, saya bersyukur waktu mulai pengalaman itu sampai di Maluku, di Papua. Kalau saudara dari Papua, Pak Step mungkin belum pernah ke sana. Saya masuk ke Kepulauan Sele, itu pabrik minyak di situ. Saya makan kanguru di situ, kanguru darat dan kanguru pohon. Nggak ada makanan lain. Saya masuk di situ perusahaan minyak. Juga waktu itu masih pedalaman Ayamaru. Saya harus jalan kaki dari Kambuaya. Dari Kambuaya masuk ke Ayamaru. 12 kilo jalan kaki karena itu pesawat perintis. Jadi mau berangkat orang lihat, bunyi pesawat. Baru kita siap-siap untuk jalan. Dan tidur di bawah kandang ayam. Siangnya ayam pakai ranjang kami untuk bertelur. Tapi saya bersyukur masuk ke Yukase, kalau saudara dari Ayamaru pasti tahu, itu masih danau yang bagus sana, sekarang sudah tidak ada danau. Segior saya masuk dan khotbahnya pakai sarung dan pakai t-shirt. Jadi kalau sekarang saya lihat King Lemmy bilang casual, saya paling suka kalau pakai t-shirt sama blue jean. Dan ini kembali ke habitat saya yang dulu. Saya tidak suka jas sebenarnya, tapi karena harus mengikuti. Nah, ikutlah belajar. Belajar banyak tuh dari dulu almarhum Pak David Halim.
Sampai hari ini jas yang dia buat untuk saya dari tahun 1990 itu masih ada. Saya simpan ada beberapa dan ukurannya masih pas sampai hari ini. Karena memang badan saya tidak mekar ke kiri kanan atau ke depan. Dari dulu saya tahu itu anugerah Tuhan karena Tuhan yang baik. Nah, hati yang rela. Nah, makanya sama waktu saya juga mulai masuk sama-sama Pak Arifin 89. Nah, disitulah baru saya belajar tentang church planting. Masuk pertama saya disuruh ke church planting itu di Makassar, itu pertama 2005. Tapi sebelumnya itu saya sudah ke Singaraja, Ambon. Waktu itu saya ini mengurusi kapal-kapal yang sedang oleng begitu ya. Ingat saya dengan Pak Kris waktu itu sampai akhirnya saya tanya Pak Kris, are you ready jadi gembala? Saya serahkan dia. Dulu saya masuk di Ambon, orang curiga, dikira saya ini mau ambil kedudukan gembala. Sama juga di Singaraja, di mana-mana. Ya, saya ingat waktu di Lombok juga, saya juga dipercayakan untuk ikut bangun di sana. Hampir semua rock waktu awal-awal. Dan saya lihat juga waktu di mana di Mataram itu orang baptis itu di Senggigi. Naik sepeda aja ada yang kerasukan. Kita layani mereka untuk dilepaskan. Dan waktu dibaptis semua itu resting seperti apa di dalam laut. Tapi kembali baru saya lihat muncul orang-orang tertarik dengan hal itu. Tapi bersyukur saya keluar dari jeratan itu untuk cuma tertarik pada yang memiliki kerajaan Allah, Yesus Kristus Tuhan. Nah, waktu diutus ini perintisan di Sulawesi, itu juga dikira saya mau ambil alih, mau jadi gembala. Saya tahu panggilan saya. Saya ingat saya tulis waktu kita retreat. Saya ini pelayanan daur ulang. Benang-benang yang kusut itu untuk saya luruskan dengan kuasa dan anugerah Tuhan. Dan sampai hari ini dari Sulawesi, Jawa Barat, Sulawesi, Jawa Barat, dan waktu saya 2017 balik di Palu, di mana? Denpasar. Saya harus ngurusi Kuter Rock Center. Dan puji Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi sampai hari ini, ibadah bisa berjalan 6 kali hari Minggu. Dan saya lihat kalau di jumlah, jemaatnya lebih banyak daripada lembah pujian sekarang. 1.500, di sini 1.200 lebih. Pernah satu kali terjadi yang saya lihat itu. Dan kami punya mimpi sama-sama bahwa nanti akan ada ibadah yang ke-7 hari Minggu, Sabtu ada ibadah 2 kali. Jadi semua jumlahnya 9 kali. Tapi dengan gairah seperti itu Tuhan bilang cukup 3 tahun. Maka sekarang yang jadi gembala adalah Pak Anton Wibowo. Ada di sini? Beri dengan Kristi. Ya ini gembala Kuter Rock Center. Dan saat ini, nah jadi bagi saya hati yang rela diutus itu begini. Semua yang sudah Tuhan percayakan, saudara juga rela satu waktu kalau itu bukan tempat saudara. Kalau itu bukan bagian saudara, saudara juga harus rela. Karena waktu kita belajar kingdom ini, akan kita lihat panggilan itu juga makin lama makin jelas. Makin berumur, pasti kita akan Tuhan kasih hal yang baru. Nah makanya waktu saya dengar ada orang bilang, orang nanti makin tua, itu tidak punya lagi komunitas. Itu bisa error. Makanya sekarang saya mimpi pemuridan di GK12. Saya kasih nama sekarang generasi Kristus murid 12. Itu saya terima sekarang generasi X, Y, dan Z. Dengan ada komunitas seperti mereka, saya makin tambah segar. Makin tidak tua-tua untuk Tuhan dipermuliakan. Secara spirit, secara semangat. Tetap fisik pasti Pak Arifin yang tahu diri. Gitu lah. Ya, jadi saya harap kita punya hati yang rela. Waktu di Bandung juga Pak Bob tadinya juga menolak awalnya. Tapi akhirnya berserah juga pada Tuhan.
Pak Anton juga sama. Karena kalau Tuhan sudah bicara saya cuma ngomong, saya duduk diam, biarkan saja Roh Kudus bekerja. Tapi kalau orang itu menolak dan saya lihat, kasihan. Akhirnya opportunity itu lewat. Ya. Dan jujur waktu saya di Makassar, banyak orang-orang yang tadinya dekat, kelihatannya dekat. Di belakang mereka tusuk saya. Sebenarnya mereka tidak suka saya menggembalakan di situ. Orang-orang itu saya tahu, tapi saya tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka, tetap jadi teman untuk Tuhan dipermuliakan. Karena adalah bohong, saya ngajar anak-anak saya di rumah, sekolah kematian itu mematikan keakuan. Sampai hari ini bersyukur dan mereka tahu saya tidak pernah berdoa untuk takut soal ekonomi, untuk pelayanan. Tidak pernah saya. Semua kingdom supply yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ya mungkin itu tentang hati yang rela diutus. Jadi bukan hanya tempat, saudara bukan hanya harus keluar pulau. Bisa saja di dunia art, sport. Bisa juga di dunia bisnis. Seperti kemarin juga disinggung oleh Pak Yonatan. Juga di dunia gereja atau di penanggulan orang-orang miskin atau pendidikan. Di mana Tuhan tajamkan saudara. Dan ingat kalau itu berkembang, melipat ganda, Tuhan bawa ke yang lain. Saudara mesti rela untuk juga diutus untuk itu. Makanya hati yang rela diutus. Bukan karena dipaksa. Bukan karena didorong. Bagi saya hati yang mau. Jadi dari dulu saya masih bisnis pun spare part. Juga saya masih punya home industry bakmi. Itu saya sudah sisihkan uang-uang untuk misi. Jadi tidak pernah saya minta-minta berdoa untuk orang lain. Saya tabung itu. Begitu berangkat, saya berangkat. Jadi saya agak sedikit alergi kalau orang minta-minta uang untuk suatu pelayanan. Bukan saudara salah, tidak. Warna itu tidak cocok dengan saya. Karena saya sampai hari ini waktu di Palu pun saya tidak pernah minta uang dari sini. Tapi gedung gereja bisa bangun di situ. Sampai hari ini itu Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi saya berharap kita jelas di sini. Waktu saya masuk di Makassar juga keuangannya juga begitu tidak mencukupkan. Tapi saya memberi contoh. Lihat nomor perpuluhan saya 270154. Saya akan menjadi teladan dalam membayar perpuluhan. Dan saya membayar perpuluhan bukan hanya uang persembahan yang saya terima. Baju, mobil, apa saya terima. Saya keluarkan perpuluhan untuk menabur dalam ladang kerajaan Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Sedang untuk di rumah, saya bukan ambil dari perpuluhan, tapi ada sektor-sektor yang saya bawa. Dan kita hidup dari situ, makan dari situ. Bahkan sampai hari ini saksi Pak Anton tahu, sekalipun saya tidak dikutus sampai hari ini, uang persembahan umum, misi, diakonia, perpuluhan, saya tetap setiap minggu kasih. Dan mereka tahu, tiap minggu saya memberi persembahan, sekalipun saya tidak ada hidup di dalam ibadah itu. Karena bagi saya begini, bukan hanya perpuluhan, semua yang Tuhan percayakan, semua kita nabur untuk mempermuliakan Tuhan. Tapi bukan berarti kita akan kekurangan. Nah, sampai hari ini saudara lihat, bahkan pelayanan yang saya lihat, nanti saya ceritakan waktu di bidang pemuritan. Terus kita lihat hal yang berikut. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai utaya. Jangan hanya hidup di sini dengan doa, keliru kita. Doa tanpa action itu kayak Pak Yonatan, otak agama. Yang dimaksudkan doa tuayan memang kita perlu berdoa. Tapi berdoa di sini untuk bagi saya orang berdoa itu dia sedang kirim surat cintanya kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah terlebih dahulu kirim surat cinta pada saudara. Itu firman-Nya, Alkitab. Jadi kalau dia bilang minta tuayan, kita jelas. Kita minta itu tapi apa mesti relevan dengan surat yang dia berikan. Nah, ada lain, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ingat semua bangsamu murid. Jadi bicara untuk punya apa pekerja kita supaya melimpah. Tidak ada lain lagi tadi. Memiliki hati yang siap memuridkan. Yang tadi Pak Yonatan, saya bilang Pak supaya cepat nanti kan.
Pak Yonatan Anton tadi kan berkata, pemuritan. Karena selalu saya tekankan mereka. Anak-anak yang sekolah di rumah juga, kamu di sekolah setidak-tidaknya harus ceritakan siapa sang raja yang hebat itu. Doakan mereka. Bahkan sekarang ini kami berkembang bukan hanya di rumah pemuritan itu, orang-orang dari luar pun yang datang, anak-anak itu memuridkan. Haleluya. Jadi memiliki hati yang siap memuridkan untuk punya penuai yang banyak. Dan cukup dengan doa. Ya. Kita harus buat itu. Dan pemuritan yang kami buat di rumah, saya berharap saudara jelas, bukan seperti saudara anggap seperti sekolah teologi, STT Kingdom, enggak. Saya sadar bahwa saya ini punya bagian di mana? Ya. Membangun dasar. Di atasnya itu, contoh Pak Arifin, Pak Roni, dan yang lain. Juga Pak Yonatan sekarang jadi regional Sulawesi. Anak-anak saya yang dulu dari rumah, sekarang mereka berada di Sulawesi melayani. Sekarang mereka tambah lebih kaya dari Pak Yonatan. Yang saya enggak bisa. Juga dengan Pak Roni mereka. Jadi memuridkan itu bicara saya secara tubuh Kristus. Kita saling tolong menolong. Dan di sini memberikan hati yang apa? Siap. Siap itu jangan pakai embel-embel. Kamu itu saya yang muridkan, gak usah kemana-mana. Ya keliru. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk panggil saya Bapak. Bagi saya kehendak bebas mereka. Kalau mereka merasa punya ikatan batin dengan saya, mereka tetap mengakui saya. Kalau enggak, no problem. Bagi saya enggak perlu gelar-gelar untuk dibilang saya ini Bapak atau apa. Makanya ada yang panggil saya Moab, bahasa blok Maumere. Ada yang panggil saya Babe, bahasa Jakarta. Dan dari mereka saya bersyukur, mereka bukan hanya gembala yang ada di ROK, tapi mereka juga ada yang di GPDI, ada juga di sidang jemaat Allah. Bahkan ada yang menjadi buka sekolah doa di Tangerang dari GBI, PUS. Bukan, artinya dia bilang gini, pasukan usir setan dan hantu. Dan saya bangga lihat dia diundang Singapura, dia diundang di Malaysia, dan dia juga berbicara di Indonesia tentang sekolah ini. Dan istrinya dulu saya menangkan waktu berada di Dili dengan punya penyakit gondok gitu. Dia bilang, waktu saya doakan sembuh total, dia bilang saya mau ikut ke rumah. Ya, silahkan. Dan dimuridkan sampai akhir ini saya lihat mereka tetap berbuah lebat dan tetap. Saya tidak cukup sampai berbuah, harus berbuah lebat dan tetap. Kalau berbuah saja cuma satu generasi, berbuah lebat dan tetap lebih daripada 2 generasi. Haleluya. Jadi kalau saya mati sekarang, sudah ada Frankie Utana di Bima. Ada Frankie Utana di Dompu. Ada Frankie Utana di Sape. Itu dengan Pak Abraham. Dia ini dulu dukun. Tapi walaupun dia memang agak aneh-aneh kalau orang lihat sekarang. Tapi saya yang lebih, ya kalau dia beri pernyataan saudara mungkin aneh, tapi saya lebih tahu siapa dia. Dia tetap anak yang pernah diakui saya untuk saya bina. Saya tetap membela bahwa apapun kesalahan mereka, itu kesalahan saya. Apa yang saya belajar dulu ada yang bilang mereka kaku. Saya dulu juga kaku. Termasuk Pak Arifin bilang kaku. Ya belajarlah supaya jadi lebih lembut begitu ya. Ya, hati yang siap. Ya, saya minta coba satu video klip tentang mie kejujuran. Hanya orang yang kalah yang hidupnya tidak jujur. Nah, ini mereka buat bakmi. Jadi juga dimuridkan di situ. Bahkan sekarang mereka yang serius sudah mampu, saya berikan mereka mesin untuk mereka bisa usaha. Tapi betul-betul memuridkan. Nah, ini anaknya Pak Roni, Joni, cucu saya jadi yang itu. Nah, ini tidak ada yang jaga,
Orang bebas ambil, hanya orang yang kalah yang tidak bisa hidup dengan jujur. Dan di dalam kotak itu saya perlu cerita sedikit dalam pemuridan ini. Mereka dilatih karena apa? Nanti kalau mereka pulang ke desa mereka, kesusahan apa mereka bisa buka warung bakmi. Ya, kelihatannya sederhana, tapi mimpi saya waktu saya mulai buat itu, kenapa mie kejujuran? Untuk saya memberkati daerah tempat kami tinggal, Gunung Kidul 12. Karena apa saudara? Kami ditolak 15 tahun, cuma 15 tahun. Setelah kami diterima, kami perlu memberkati mereka supaya mereka tahu ditolak untuk diberkati mereka. Nah, waktu saya buat ini saudara, tiba-tiba di pandemi, semua orang bingung tentang uang. Saya tingkatkan, 1 minggu kami bikin 2 kali. Tiba-tiba kotak-kotak uang yang tadi saudara lihat di atas, diambil uang-uangnya. Saya perbaiki itu kuncinya. Perbaiki lagi, dibongkar lagi. Nah, begitu bongkar berapa kali, tiba-tiba Tuhan bilang, katanya untuk memberkati mereka. Sekalian uangnya mereka mau ambil, bilang ambil aja uang itu kalau mau. Makanya kami tulis di situ, hanya orang yang kalah yang hidupnya tidak jujur. Itu di situ, siapa yang membutuhkan uang itu ambil. Satu waktu ada pengusaha memasukkan uang di situ 5 juta untuk memberkati anak-anak saya. Tiba-tiba anak-anak bilang, Bapak sudah terima berkat? Nggak tahu di mana. Dia bilang, saya masukkan di kotak itu. Sedangkan kotak itu ada uang boleh ambil kan? Begitu anak-anak keluar, wah Bapak salah masuk, bukan di situ. Begitu dia lihat di situ, ada ibu yang sudah ambil dan dia sudah bawa duitnya itu. Tapi dari hal itu buat inspirasi bagi saya. Kalau begitu, satu waktu kotak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. 5 juta bisa jadi 10 juta, bisa 70 juta. Makanya sering kali kalau saya ketemu orang butuh makan, setiap Selasa, Jumat bisa ambil bakmi di situ. Butuh duit, datang di situ. Siapa cepat dia dapat. Dan itu buat exciting sampai hari ini. Dan saya percaya uang itu akan bisa menjadi berkat. Jadi setiap waktu orang mengemis di jalan, saya ngomong, datang aja ke Gunung Kidul 12 hari Selasa, jam sekian ada bakmi. Mau ambil makan pagi, siang, sore, itu tidak pakai pengawet, tahan dia. Ya. Kalau ada duit, ambil Pak, ambil berapa Bapak mau. Tapi siapa cepat dia dapat. Dan sampai hari ini saya tidak pernah tahu berapa, tapi saya percaya ada banyak pengusaha yang masukkan di situ satu waktu. Dan kotak itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kelihatannya kecil, ya, kingdom itu mau influence, berdampak. Jadi siap memuridkan itu jangan berpikir hanya untuk kita lihat pelipat gandaan untuk kebanggaan kita. Tapi justru itu membuat kita mematikan kedagingan kita untuk hanya sang raja yang nampak melalui hidup kita. Haleluya. Dan makin berkat makin banyak sekarang. Berkat makin banyak. Dan orang banyak support saya dan saya tidak punya donatur tetap. Dan sekaya kalau mereka sudah betul-betul kami lihat bisa menjadi berkat dalam studi mereka, kami biaya mereka STT Kingdom. Sekarang ada 4 orang yang sedang 2 menyusun skripsi. Dan tidak gereja yang bantu saya di STT Kingdom, saya tetap bayar normal. Tanya ke sekretaris bendahara. Dan saya tidak ngemis-ngemis karena saya tahu Tuhan sudah memberkati saya. Saya juga dipercayakan kartu kredit oleh Pak Arifin sejak 1989 waktu saya misi. Tidak pernah saya pakai kecuali kepepet. Dan selama ini puji Tuhan tidak pernah kepepet. Kalau kepepet pasti syaraf atau sakit otot. Jadi saya belajar itu. Saya belajar itu dan memiliki hati yang siap memuridkan. Saya mungkin tidak bisa bicara banyak tentang teori-teori itu. Saudara sudah dengar berapa hari ini hebat-hebat. Semua doktor, insinyur bergelar ini cuma tamatan GK 12. Ya, jadi saya senang makanya di atas bakminya juga saya tuliskan jalan Tuhan adalah bahagia dan sejahtera. Tetap ada penginjilan. Haleluya. Jadi kata-kata bilang mie kejujuran artinya siapa berjalan dengan jujur
takut akan Tuhan. Itu dalam kitab Amsal. Jadi semua itu ada ayat-ayat, tapi tidak begitu orang melihat bahwa itu ayat. Ya, sampai sekarang kami juga di sana membersihkan jalan Gunung Kidul. Sepanjang jalan itu 2 minggu sekali. Dan kliennya jadi baik dengan kami. Sekalipun dia tahu ini perampok yang masuk, apa saja, dia bilang, sudahlah Gunung Kidul 12 kami jamin. Haleluya. Dulu dipersulit, tapi sekarang enggak. Ya. Cuman ya baru-baru ini saya jujur ada sedikit, bukan kecewa, tapi saya melihat seperti anugerah itu hilang yang harus saya terima. Apa itu? Saya terima ada anak umur 28 tahun dari suku Dayak, Sengau. 1,5 tahun dia dimasukkan di rumah sakit jiwa. 2 tahun dia dipasung dengan dirantai. Oleh anak-anak kami juga, Yosua yang dulu juga seperti itu. Dia doakan, dia bilang, Om sembuh dia. Oh ya, kirim aja ke rumah kalau memang mau dimuridkan. Dikirimlah. Sampai di rumah 6 bulan. Oke. Tapi setelah itu ketahuan bahwa dia punya bipolar tingkat tinggi, epilepsi juga, selain juga jiwanya sakit, dan dia juga minta perhatian yang berlebihan, dan di balik itu ada kuasa gelap. Nah, 5 ini bagi saya hal yang baru. Bagaimana ini melayani anak ini? Di situ saya lihat saya dan istri saya dia bisa terima. Kami ajak komunikasi bisa. Tapi pernah kami diganggu. Malam-malam tidur jam 2. Om, tante. Dia buka pintu. Istri saya jadi kaget. Kamu harus tutup pintu, kalau enggak waduh saya bisa sakit jantung. Tiba-tiba dia naik di atas ranjang. Mau bikin apa kita kan? Hari itu juga saya kunci. Tapi dia tetap baik, bisa komunikasi dengan kami. Tapi dengan kakak-kakak pembinanya enggak bisa. Sampai saya lihat, waduh, setiap saya pelayanan waktu ini di Amerika, Singapura, dia telepon, dia lapor tentang anak-anak yang kurang-kurang baik saja. Sebenarnya itu kan karena dia ingin diperhatikan. Saya pusing juga, ternyata pembinanya ada yang digigit, bukan daging ayam, tapi tangan pembinanya digigit, ditendang, dipukul. Saya bilang lama-lama ini 13 bisa ndak waras daripada gara-gara satu orang. Tapi saya bersyukur, saya sadar betul bahwa ada batas yang saya punya. Sekalipun Tuhan percaya saya belajar melayani bersama anak-anak yang lain dengan tim, yaitu tubuh Kristus. Kalau saya paksa terus, sangat berbahaya. Saya kembalikan ke markas saya, yaitu Lawang Bible Training Center. Di situ ada sekolah bina sejahtera. Tapi saya punya pelayanan baru. Saya bisa support dengan uang yang Tuhan kasih, more than enough, untuk dia sekolah di situ. Tapi baru saya buat itu, sudah ada jemaat bilang 3/4 kami support. Nah, apa yang saudara lihat? Semakin ada hal-hal baru, hati kita memuridkan, suara yang lain akan mengikuti kita untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ya, kita lihat yang berikut, Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Bagi saya di sini tidak terlepas dari proses. Dan mungkin saudara di dalam pengutusan, saudara lihat itu mulus. Di dalam apa saudara buat dalam pengutusan, tidak ada yang mulus. Jangan ingin balas budi. Kalau saudara lihat di rumah kami, pernah terjadi ada yang disandra mau dibunuh, tapi tidak jadi mati. Ada yang sudah gantung sabuknya, mau gantung diri, tidak jadi mati. Ada yang mencuri harta-harta. Ada yang sudah turunkan barang-barang kami, semua mau dibawa, tapi malaikat bikin dia tidak bisa lihat apa-apa, dan akhirnya kembali lagi. Nah, di situ saya makin melihat bahwa setiap di dalam pengutusan di bagian apa saja. Makanya kalau saya sudah keluar dari Gunung Kidul, melayani di gereja, hal-hal yang saya lihat seperti itu tidak pernah pusing bagi saya, karena saya cukup di sekolah di Gunung Kidul. Itu yang bikin saya be strong with Holy Spirit. Jadi kita tahu tetap tidak terlepas dari proses. Nah, waktu saya diutus ke Makassar, saya yang pusing dengan istri saya. Tiba dia bilang, saya sudah tidak mau di kota ini. Saya harus pulang. Bilang Pak Arifin, kan pertama Tuhan, kedua keluarga. Saya telepon Pak Arifin. Pak Arifin bilang, ya kalau memang dia sudah,
kita biarkan. Tapi saya bilang tetap pasti ada solusi. Saya bilang. Waktu dia duduk di sadelnya Vespa, toilet maksudnya, saya yang jadi kaget. Tiba-tiba dia berteriak, tidak, aku akan tetap untuk meneruskan apa yang harus diselesaikan. Kelihatannya lembut, tapi singa Yehuda juga. Dan situ saya makin mengerti, kalau sudah Tuhan, tidak ada yang bisa menahan. Saya sebagai suami, saya ikuti, tapi saya tetap percaya, kalau ini Tuhan, istri saya pun akan dengar suara yang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, itu terjadi. Makanya waktu itu kita lanjutkan terus. Waktu pertama kita mulai masuk. Ya. Jadi banyak hal saya belajar tentang bilang tidak terlepas dari proses. Jadi waktu proses jangan protes, saudara akan stres. Waktu proses bersyukurlah. Di balik itu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Amin. Haleluya. Makanya di dalam proses ini, kalau itu datang dari sekitar saya manusia, saya cuma ingat ayam itu mengeluarkan apa dari lubang duburnya. Paling cuma 2 pada umumnya. Tapi di Palu ada yang bilang 3. Telur dan kotoran. Kalau di Palu bilang juga kentut katanya. Terserahlah. Saya tahu telur dan seorang peternak diingatkan saya, tidak pernah simpan itu kotoran, yang disimpan itu telur. Apa yang kamu hadapi dengan orang-orang di sekitarmu, simpan aja yang baik-baik, jangan simpan kotoran. Tapi kalau kotoran itu kering, dia bisa jadi pupuk untuk tanaman. Jadi orang-orang itu anggap ajalah pupuk untuk membuat otot iman kita makin gede. Haleluya. Amin. Beritahu kiri kanan, ingat telur, jangan pusing dengan itu. Tidak terlepas dari proses. Setuju? Saudara mau diproses apa, ingat? Ya, saya memulai pemuridan di Gunung Kidul 12. Tidak lama, 15 saya ditolak ke tetangga. Kotoran binatang, kotoran apa aja dilempar. Tapi selalu saya pegang dengan kasih Tuhan. Aku memberkati mereka. Tapi waktu kotoran saya tidak pegang. Jelas. Saya bilang saya memberkati mereka. Dan sampai hari ini, mereka yang menyerang saya utara, selatan, timur, barat dengan ilmu yang tertinggi, kalau saudara di sini saya bisa sebut, mereka nyerang macam-macam. Kadang-kadang kita bisa temukan ada paku, kita lihat batu itu turun, macam-macam. Ya. Tapi akhirnya semua, bukan saya berdoa untuk mereka mati, dengan sendirinya mereka semua knock out. Tapi waktu tinggal hanya istri-istrinya, hari-hari ini kami memberkati mereka. Setiap mereka kekurangan, kami memberikan mereka beras dan kami cerita nama Yesus pada mereka. Banyak yang mereka sudah terima, tapi kalau diajak lebih lanjut belum mau. Tapi saya percaya satu waktu pasti terjadi untuk Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi tidak terlepas dari proses. Makanya saya juga hanya dengan istri menjadi contoh untuk anak-anak itu. Nah makanya mereka di rumah kami agak unik. Jadi orang bilang soal uang, enggak. Asal saudara mau. Dulu waktu zaman Pak Yonatan, panggil Pak aja ya, kan orang lain yang biayai mereka. Waktu zaman Pak Kris, dia pinjam dari saya. Ya karena waktu itu kita belum bisa buat gitu. Tapi sampai hari ini, saat-saat ini, saya bisa kuliahkan mereka, baik di bidang lain selain di dunia gereja. Semua Tuhan tunjukkan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Haleluya. Karena melewati proses. Bahkan hati saya yang belum tergenapi untuk kirim mereka kuliah di luar negeri. Dan channelnya sudah ada. Tinggal saya akan lihat siapa orang yang tepat untuk diutus. Soal keuangan semua sudah tersedia untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi saya makin tua, makanya saya mau menggenapi. Semakin umur tua tetap berbuah gemuk dan segar. Untuk memberitakan dia adalah kebenaran, tidak ada kejujuran pada dia, dan dia adalah gunung batu saya. Makanya kenapa saya sekarang terima generasi X, Y, dan Z, supaya saya tetap berada di komunitas yang tidak terus putus asa
mati karena sudah tidak ada komunitas. Syukur istri saya juga bisa menopang saya. Dia istri yang saya kasih, tapi dia juga kadang-kadang bisa kecewa kalau saya dengan milenial ini terlalu dekat. Dia bilang hati-hati loh, berbahaya. Loh serius betul, saudara jangan kira mudah. Kami satu rumah. Bahkan satu waktu saya lihat sendiri, saya kumpul mereka yang generasi Z. Saya bilang begini, coba jujur ya, apa opamu model kayak begini sudah umur sekian, masih tertarik kalian? Oh banyak bisa terdata dari. Saya jadi kaget, masih banyak yang bisa terdata. Itu yang muncul sekarang di aplikasi Sugar Daddy. Tapi ingat, hati-hati saudara, jangan bangga kalau orang bilang saudara masih muda, masih ini. Ingat, mereka seperti itu. Ingat satu, karena mereka tahu kamu umur sebentar lagi masuk liang kubur, warisan untuk mereka. Tapi mari warisan itu untuk membangun generasi kerajaan Allah. Itu Tuhan dipermuliakan. Haleluya, kiri tahu kiri kanan. Hati-hati. Haleluya. Amin. Dan bagi saudara yang sudah baby boomer seperti kami ini, saya 68, Pak Arifin adalah 71. Coba angkat tangan di atas. Nah, hati-hati artinya begini, jangan takut tua, berani tua. Orang yang takut tua pasti punya definisi, keropos, botak, rambut gugur, sakit-sakitan. Tapi orang yang berani tua, dia punya definisi, lebih bermurah hati, lebih mengasihi, lebih bernilai. Dan orang kalau takut tua, dia akan lebih cepat kelihatan tua. Walaupun umur 25, kelihatannya 52. Tapi kalau orang berani tua, seperti Pak Arifin juga berani tua, boleh 71, tapi kelihatan 17 tahun. Haleluya. Ya kita belajar itu. Baik, saya terusin. Saya harap saudara anda bosan. Sudah waktu bisa terusin lagi? Lagi sebentar lagi. Lagi dua ayat ya. Ayat 4 sampai 8, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu kembali kepadamu. Kira-kira kebenaran apa yang kita bisa lihat di sini di dalam ayat 4 sampai 8? Kita lihat, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minum apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima situ, makanlah apa yang dihidangkan padamu. Kebenaran yang kita bisa belajar dari ayat 4 sampai 8, selalu libatkan Tuhan dan mengutamakan Dia. Bagi saya, bukan nomor 2, bukan nomor 3, bukan nomor 12. Saudara dan saya harus menjadi nomor 0. Kalau nomor 0, 1 itu Tuhan baru kelihatan jelas. Kalau saudara bilang nomor 2, kabur dia, bisa 12, bisa 21. Tapi kalau 0, hanya Yesus yang kelihatan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Jadi selalu libatkan Tuhan dan mengutamakan Dia. Apa saja. Kalau itu kita lakukan di dalam pengutusan, kita akan exciting. Bukan uang, bukan jabatan, ya. Makanya berapa kali ya Pak Arif ini saksi hidup, saya selalu bilang, Pak, mungkin saya ini sudah tidak usahlah di penatua. Ada generasi yang lebih hebat-hebat dari saya. Tapi dia selalu bilang, no, harga mati katanya. Ya, jadi saya juga punya rekan Pak Bob ini. Saya bilang, Pak Bob, saya ini ngajar kok. Tapi Pak Bob dia seorang dosen, doktor. Dia bilang, Pak Franky, sejak Bapak di Bandung, apa yang Bapak ngajar tentang STAR itu, sekolah terima alami rencana Tuhan. Dia bilang, saya sebagai seorang dosen, itulah basic. Justru saya bisa termu di situ untuk bagaimana bergerak.
Thank you Pak Bob. Seorang dosen, dialah yang memotivasi saya. Ternyata model-model kayak begini Gunung Kidul 12 masih berguna juga pelajaran-pelajarannya. Nah itu yang seringkali, saudara, saya jujur kalau saudara tanya dengan pembicaraan, saya ada minder sedikit karena saya bukan orang akademi. Saya pernah sekolah percepatan teologi, lulus saya MTH, tapi kecewa saya, ternyata itu palsu. Saya belum S1, kok bisa dapat S2? Saya bilang S1-nya mana? Bukti ijazah? Tidak ada. Ini namanya percepatan. Percepatan duitnya betul, bukan percepatan nilai. Jadi ada yang bilang, bisa Pak Fregi, Roma, nanti bisa. Rupanya dia bilang, buntut-buntutnya tapi bayar lagi. Saya bilang, sudahlah, saya mungkin tidak sarjana, saya tidak punya titel, tapi hati saya melihat anak-anak yang kami bina harus semua sarjana. Dan makanya banyak dari mereka sekarang sarjana, bahkan ada yang doktor, bahkan ada juga yang sudah profesor, itu Ming. Nah, saya bersuka cita, aku menyediakan tempat. Baru saya ingat itu yang Tuhan bilang, pelayananmu seperti Ishak. Abraham kelihatannya spektakuler, Yakub juga spektakuler. Ishak menjadi korban sebagai jembatan untuk dipersembahkan, untuk melihat generasi yang berikut jauh lebih baik, untuk Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi saya pegang itu, jadi bukan tidak mau belajar, karena saya sudah belajar, makanya saya punya gelar-gelar yang non akademi, saya tinggalkan semua, supaya orang tanya-tanya, mana MTH-nya? Orang Ambon bilang, makam puji tinggi hati. Oke, dan terakhir, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Hidup dalam kuasa Tuhan. Dan ingat, otoritas kuasa sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Sang Raja yang sumber kuasa ada dalam saudara. Otoritas itu juga ada dalam saudara. Kuasa itu juga ada dalam saudara. Kecuali saudara bilangan pengikut, itu tidak diberikan. Hanya bilangan murid, mereka akan hidup dalam otoritas dan kuasa. Dan ingat, otoritas adalah hak kebebasan untuk kita menggunakan kuasa. Jadi jangan rancu. Orang yang tidak punya otoritas, tidak mungkin dia bisa menggunakan kuasa yang diberikan. Harus dua-dua bersinergi. Dan hari ini mungkin ini saja. Dan saya ulangi lagi bahwa ada sudah waktu, saya sudah lewat 3 menit. Bukti seseorang hidup dalam urapan kerajaan Allah, hati yang rela diutus, memiliki hati yang siap memuridkan, tidak terlepas dari proses, selalu libatkan Tuhan dan mengutamakan Dia, hidup dalam kuasa Tuhan. Dan sebelum saya serahkan ke Pak Arifin, saya tidak peka 100%, tapi ada satu impresi yang berkata, di tengah-tengah himpunan ini ada saudara sedang bingung di dalam panggilan pelayanan ini, mungkin dalam hal keuangan, tempat, ataupun situasi. Kalau ada jujur, saudara bisa berdiri di tempat. Saya mau berdoa untuk saudara. Ya, terima kasih untuk respon saudara. Kalau masih ada lagi, oke. Masih ada lagi, saya masih tunggu. 1, 2. Ya, saya minta David lihat mereka dari mana. Oke, supaya nanti. Ya. Sekarang mari taruh kedua tangan saudara di dada saudara. Dan kebenaran ini yang saya katakan untuk saudara yang berdiri. Kamu tidak sendirian dan kamu tidak kecil. Yang besar sumber itu ada dalam hidupmu.
Waktu engkau berkata, ini aku Tuhan dan aku mau. Kebesaran itu akan mengalir, menguasai hidupmu, pola pikirmu. Ingat, besi itu akan hancur. Yang menghancurkan itu karatnya sendiri. Pelayananmu akan hancur karena pola pikirmu yang membuat rusak. Tinggalkan itu. Kalau kamu tahu sumber itu ada dalam hidupmu. Hari ini dengar. Kebesaran Allah akan menguasaimu. Dan urapan kingdom anointing itu memimpin kamu. Dan dengar, kamu akan melesat seperti anak panah. Tepat pada sasarannya. Bukan dengan cara kekuatan untuk dirimu. Tapi semua dari hati Tuhan. Cara Tuhan. Kekuatan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini buka kedua tanganmu dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku berkata dalam hadiratmu dengan otoritas kuasamu. Yes, fill, penuhi mereka, jamah mereka, sehingga roh mereka bernyala-nyala, jiwa mereka makmur, tubuh mereka makmur, bukan hanya sehat. Dan aku percaya saat ini mereka akan bangkit dengan kuasa kebangkitan Yesus. Dan mereka semakin yakin semua yang mereka persoalan ada kuasa kematian yang sudah menyelesaikan. Tetelestai. Sudah selesai. Sehingga mereka punya pola pikir seperti yang Yesus pikirkan. Dan aku percaya mereka kembali ke tempat mereka. Mereka akan tetap melihat pesta kerajaan Allah. Sorak-sorai daripada Tuhan dengan para malaikatnya. Tuhan akan tersenyum. Sehingga kami melihat penuaian akan terjadi. Bahkan hamba percaya dalam nama Yesus. Bilangan-bilangan penuai itu akan mereka terima. Dan mereka akan melihat kenyataan dalam pelayanan mereka. Terus Roh Kudus, aku percaya untuk berikutnya Tuhan berbicara melalui Pak Arifin. Ini akan terus berkelanjutan. Ada satu kuasa yang besar untuk dinyatakan. Dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih untuk kepercayaanmu bagi hambamu. Dengan keterbatasan hambamu. Tapi Roh Kudus Engkau yang tidak terbatas. Terus berbicara untuk setiap anak-anakmu ini. Kami bersyukur dalam nama yang hebat, nama yang ajaib yang kami cintai, tidak ada lain. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.